Striker elit yang melegenda, semakin hancur semakin kuat dan tangguh. Namanya selalu dihormati dan mendapatkan tempat yang sangat baik di dunia MMA. Dustin The Diamond Poirier, 14 tahun berkarir di UFC, namanya selalu berada di jajaran elit petarung-petarung UFC. Dan setelah gagal melawan dua penguasa di era-era yang berbeda, kini ia akan kembali menantang penguasa baru di era yang baru ini. Dustin akan kembali mencoba final shotnya melawan Islam Makhachev, penguasa baru UFC yang memuncaki ranking 1 pound for pound dan juga tentunya raja lightweight UFC. Makhachev dianggap sebagai perwujudan raja lightweight sebelumnya yang pernah Dustin Poirier lawan, yaitu Khabib Nurmagomedov, dan kita tahu Khabib mendominasi pertarungan. Namun, akankah kali ini berbeda saat melawan Islam? Mari kita preview dan prediksi pertarungan mereka yang kemungkinan besar akan terjadi di bulan Juni ini. Kita mulai dari sang penantang Dustin The Diamond Poirier. Ia tak pernah luput dari sorot lampu di panggung utama UFC. Selalu ada di spotlight untuk nama Dustin Poirier. Namanya tak pernah redup, selalu bersinar sepanjang karirnya layaknya berlian sesuai julukannya. Karena ia tak pernah kalah beruntun yang biasa membuat karir petarung UFC redup tak ada dalam kamusnya. Ia selalu bisa bounce back, kembali lebih kuat, menggebrak dan mengangkat kembali namanya ke dalam topik utama dari masa ke masa dan generasi ke generasi. Dustin Poirier selalu bangkit dari kekalahannya sehancur apapun. Banyak yang tak bisa kembali dari kekalahan KO yang brutal, namun Dustin berkali-kali kembali dan bahkan menjadi lebih kuat dan tangguh dari sebelumnya. Ia pernah di KO Conor, namun kembali lebih kuat dengan 4 winning streak, lalu di KO hingga tertidur lelap oleh Michael Johnson, namun mentalnya malah menguat. Tak ada trauma apalagi penurunan performa, ia malah melesat dengan 6 winning streak dan mendapatkan title shot melawan Khabib. Terakhir ia di KO secara brutal oleh Justin Gaethje. Namun Dustin seolah tak pernah habis dan tak bisa dihancurkan. Ia kembali lebih kuat dan mengalahkan top rising star lapar yang menjadi unggulan, yaitu Benoit Saint-Denis. Ia menghabisi jagoan anyar yang baru bersinar itu dengan fantastis dan berkelas. Dan karena itulah ia dianggap layak untuk kembali mendapatkan title shot melawan Islam Makhachev. Semua top contender lainnya sudah mendapatkan jadwal pertarungan. Gaethje dijadwalkan menjadi co-main event UFC 300 melawan Max Holloway, sedangkan Oliveira dijadwalkan melawan Arman Tsarukyan. Maka Poirier menjadi top contender yang tersisa untuk Islam lawan. Meski di atas kertas secara statistik pertarungan akan cenderung klasik antara best striker versus best grappler yang sebelumnya pernah terjadi dan hasilnya Poirier dibuat tak berdaya. Namun Islam bukanlah Khabib, tentu pertarungan walau bagaimanapun akan berbeda. Dengan pengalamannya yang sudah bertarung dengan banyak petarung elit UFC, maka seharusnya Dustin Poirier bisa membuat perbedaan kali ini. Satu-satunya tentu saja takedown defense. Skill dan teknik inilah yang akan menjadi penentu dan pembeda jalannya pertarungan. Kedikdayaan ground fight Islam tak akan keluar tanpa men-takedown Poirier. Maka yang harus ia latih mati-matian jika ingin bisa mengalahkan Islam ialah teknik takedown defense-nya. Terlalu jauh gap kemampuan grappling dan wrestling Dustin untuk mengejar Islam. Maka satu-satunya teknik yang bisa ia kejar ialah takedown defense. Bagaimana caranya? Sebisa mungkin ia harus bisa mencegah takedown dari Islam Makhachev. Untuk sebuah title shot yang mana akan menjadi title shot terakhirnya mengingat umurnya yang sudah menua, maka tidak terlalu ekstrim bagi Dustin untuk fokus dan hanya berlatih takedown defense selama persiapan bertarung. Tak perlu lagi ia berlatih striking yang sudah ia kuasai sepenuhnya. Fokus saja terus-menerus berlatih takedown defense, karena dengan begitu peluangnya akan terbuka untuk mengalahkan Islam dengan striking.
Meski tidak mutlak karena striking Islam juga jauh berkembang dan bisa jadi menyamai bahkan melebihi Dustin, namun apa mau dikata, strikinglah satu-satunya peluang Dustin Poirier. Selain semua hal memang bisa terjadi, namun kemungkinannya untuk menang bisa lebih terbuka dan besar jika ia bisa memaksa Islam untuk hanya beradu striking dibanding harus diseret ke bawah dan dirujak terus-menerus. Karena peluangnya akan sangat kecil untuk menang jika ia tidak bisa menahan takedown dari Islam Makhachev. Lalu kita ke Islam Makhachev. Sejak awal Islam memang ditasbihkan sebagai penerus dari Khabib Nurmagomedov sebagai penguasa lightweight. Islam pun sukses besar dan ia berada di puncak karirnya saat ini. Ia menjadi petarung UFC terbaik di semua divisi dengan memuncaki ranking 1 pound for pound. Gaya bertarungnya tidak bisa dipungkiri memang sangat mirip dengan Khabib, namun dengan beberapa tambahan. Secara skill dan teknik, striking Islam tentu jauh lebih baik, namun tidak secara ground game. Grappling dan wrestlingnya memang tak sedigdaya Khabib Nurmagomedov, namun hanya terpaut sedikit saja, dan tentu stamina, fight IQ, mental, serta kemampuan pressure-nya tak sekuat Khabib. Namun meski begitu, Islam sudah amat sangat hebat dan yang terhebat saat ini di UFC. Ia mampu keluar dari bayang-bayang Khabib dan menjadi dirinya sendiri. Semakin lama ia bertarung, semakin kuat karakternya. Ia menjadi Islam Makhachev sendiri dengan segala kehebatan dan ciri khasnya. Dan kali ini ia akan menghadapi orang yang pernah Khabib kalahkan, yaitu Dustin Poirier. Islam memilihnya karena hanya Dustin yang tersisa yang bisa Islam lawan. Ia ingin bertarung 3 kali dalam setahun, sehingga jika ia menang melawan Dustin Poirier, ia masih bisa bertarung di akhir tahun melawan Gaethje atau pemenang antara Arman Tsarukyan versus Oliveira. Poirier lawan yang sudah tidak asing lagi. Banyak hal yang Islam ketahui tentangnya. Di atas kertas tentunya seharusnya Poirier adalah lawan yang mudah. Namun kita tahu selalu ada kejutan di atas oktagon. Melihat pertarungannya melawan Saint Denis kemarin, Dustin cukup menjanjikan tantangan berat untuk Islam. Jika Islam tetap pada game plan-nya yang lebih mengandalkan ground game, maka semuanya sepertinya akan baik-baik saja untuk Islam. Namun hal yang dikhawatirkan ialah akankah Islam terpancing untuk menuruti egonya yang tentu akan cenderung ingin menguji strikingnya yang akhir-akhir ini menjadi sangat tajam dan efektif. Akankah ia asik bermain striking melawan striker elit pembunuh seperti Dustin? Karena walau bagaimanapun meski level striking Islam terus berkembang pesat, namun seperti halnya Islam yang sudah berlatih gulat sepanjang hidupnya, Dustin juga sudah berlatih striking sepanjang hidupnya. Maka Dustin tentu akan lebih unggul dalam hal striking secara statistik. Oleh karena itu bisa saja ada kejutan jika Islam terlalu asik bermain striking dengan Dustin. Ia seharusnya tidak perlu menguji strikingnya dengan Dustin Poirier karena risikonya terlalu besar. Islam hanya perlu mengikuti game plan template-nya jika ingin semuanya berjalan dengan mulus. Namun tentu saja semua pertanyaan itu akan dijawab saat mereka bertarung nanti. Bagaimana menurut kalian? Akankah Dustin Poirier mengejutkan semua orang kali ini? Atau Islam Makhachev akan menutup pintu Dustin menjadi juara untuk selama-lamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. 2 kali runtuh, namun 2 kali juga mereka bangkit. Kerajaan Bani Saud yang kita sebut Saudi Arabia ini kini adalah kerajaan Arab terkuat, terbesar, dan terkaya. Mereka mengalami pasang surut dan perjalanan yang sangat pelik dan berdarah-darah, penuh pengorbanan yang tak terkira dan diiringi dengan banyaknya intrik politik, kontroversi, peperangan, dan pergolakan yang begitu dahsyat. Bagaimana semuanya berawal? Dari mana mereka? Siapa Bani Saud yang kini menjadi keluarga yang merajai Arab Saudi dan menguasai 2 kota tersuci di muka bumi? Simak perjalanan panjang sejarah dan lika-liku menarik dari kerajaan Arab Saudi di video ini.